Saya move on itu mungkin saya membutuhkan 1 tahun. Oke, selamat datang di Hodari Podcast Rakyat. Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah baik. Mas Rifki ini kan masih muda ya, masih muda. Terus kemudian sekarang itu masih proses menjadi doktor di Untak. Terus kemudian punya intelektual yang luar biasa. Boleh diceritakan bagaimana Mas Rifki ini punya komitmen bisa berpendidikan tinggi sampai S3 sekarang? Oke, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya untuk motivasi saya dalam berpendidikan sampai saat ini itu tidak lain karena ada sosok seorang perempuan. Seperti itu. Itu yang awalnya. Karena sosok perempuan itu hadir dalam keluh kesah perjalanan pendidikan. Kalau orang tua itu hanya mensupport, mendoa dan memberikan uang saja. Tapi kalau pacar, dia bisa menjadi semadaf, bisa menjadi refreshing otak ketika otak kita jenuh dalam menghadapi pelajaran kuliah. Berarti motivasinya Mas Rifki itu adalah dari seorang perempuan yang hadir di hati Mas Rifki, tentunya kan begitu. Ya. Sekarang posisi Mas Rifki kan S3. Bagaimana perasaan yang mensupport di belakang Mas Rifki sebagai seorang perempuan yang hebat bisa mendorong sampai S3? Awalnya sih kalau S3 ini bukan perempuan yang mendorong, tapi ini adalah komitmen yang sudah terpecah, yang sudah dibangun dari S2. Berat sekali pembahasannya Mas Rifki ini ya. Ini pertanyaan yang tagline-nya gara-gara perempuan untuk S3. Enggak, ini kan tadi kan pertanyaannya motivasi pendidikan. Oh iya. Nomor 2-nya motivasi untuk S3. Jadi beda. Oh beda. Pendidikan nggak sama S3. Iya. Jenjangnya beda. Oh, jenjangnya Jadi beda. yang saya Jadi mungkin S2 itu sudah ada motivasi dan komitmen bersama berdua harus melanjutkan S3. Nah, seperti itu. Seperti itu. Oke, kalau Basra ini, kalau boleh memilih nih antara melanjutkan S3 atau berpendidikan tinggi dengan mencari pasangan atau menikah, pilih yang mana? Kalau saya sih balance Bang. Iya. Jadi harus imbang karena satu itu emang kebutuhan secara biologis, Oh, iya. yang satunya kebutuhan memang untuk menimba ilmu. Kan ketika menimba ilmu ada yang secara formal dan informal. Kebetulan dikasih kesempatan untuk yang formalnya sampai kemarin S2 ya alhamdulillah. Kalau sekarang ya balance Bang. Kalau dari dulu saya selalu balance di situ. Oke, ketika gelar sudah didapatkan oleh Basra menjadi MIP, Magister Ilmu Politik di UNER ya, di UNER. Apa yang dirasakan oleh pasangan Basra ini? Kalau pasangan mungkin bahagia ya kan, mungkin bahagia karena kan perasaannya beda-beda setiap perempuan. Tapi selain itu di prosesnya kita pasti ada yang namanya konflik lah pada waktu kita pendidikan, karena kita memprioritaskan pendidikan dulu pada waktu kemarin. Kalau sekarang kan sudah ada prioritas selanjutnya begitu. Oke. Ini kan dari Basra sendiri kan sudah ada konflik ya. Maksudnya konflik dalam artian bahwa setiap pasangan pasti ada namanya kendala. Kalau Mas Rifki ini kira-kira ada kendala nggak dengan pasangan yang mensupport Mas Rifki untuk bisa berpendidikan tinggi? Kalau pasangan sih belum ada sekarang. Kalau tepatnya mantan. Itu mantan. itu saya revisi. Jujur sekali Anda sudah menjadi mantan. Sebelum lulus MIP, sebelum lulus Itu S2? ceritanya gini. Saya punya komitmen tersendiri dan gak boleh dibantah oleh siapapun. Itu pun orang tua pun gak boleh bantah. Bagus. Komitmennya begini. Setelah S2 ini saya ingin bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri karena sudah membawa ke mana-mana anak orang. Saya punya komitmen gini, setelah S2 saya kerja dan saya menikahi pasangan saya itu tadi. Tapi orang tua itu, udah kamu lanjut S3 aja, nanti urusan nikah gampang lah. Gitu. Setelah komitmen itu sudah paten,
ternyata nggak tahu ya. Memang ini cobaan, Bang. Iya. Cobaan. Saya sudah ambil sampel dari teman-teman Islamic boarding house itu ada 10 orang. Dan itu semuanya kalau ingin menikahi tapi dijanjikan setelah lulus, setelah mendapatkan gelar, itu punah semua. Akhirnya batal. Entah ini mitosnya Jawa atau kurang tahu. Berarti kesepakatan kalau sudah lulus S2 mau menikahi, mau melamar, tapi nyatanya? Tapi nyatanya sudah dipanen orang duluan. Oh, Jadi saya yang menanam, saya yang memupuk, tapi yang memanen orang lain. orang lain. Iya. Oh, iya. Dan itu saya sudah ikhlas. Berapa Tapi tahun? masih itu ya, apa kenangan-kenangan bersama untuk mensupport untuk ke pendidikan tinggi kan masih ada sampai sekarang kan ya. Kalau boleh tahu nih Mas Rifki kan sekarang sudah menjadi calon doktor nih ya. Apa sih sebenarnya perasaan dari seorang mantan itu, apakah bisa ngechat selamat, mengucapkan selamat akan menjadi calon doktor atau bagaimana, atau putus komunikasi? Sampai saat ini kok putus komunikasi. Putus komunikasi bukan dikarenakan saya lulus S3, tapi karena mungkin dia punya komparatif dalam pikirannya, yaitu antara mantan yaitu saya dan pasangannya sekarang. Komparatif yang saya maksud itu, dia di pikirannya itu, saya tahu di pikirannya itu selalu membandingkan, oh lebih elektabilitas mana ya Rifki sama pacarku sekarang. Gitu. Dia mindsetnya gitu, tapi dia nggak berani mengungkapkan karena sewajarnya ya memang kalau dibandingkan secara benar-benar gitu ya kalah pacarnya sekarang. Oh iya, memang Pede sekali. luar memang. biasa ya. Memang luar biasa. Jadi saudara saya saat saya ini. tegaskan sekarang, saya bukan sombong, saya hanya membanggakan dari proses yang sudah saya lakukan. Nggak sombong, riak kecil. Ya, memang itu bagus. Motivasi dari seorang perempuan, dari seorang mantan itu kan memberikan motivasi kepada Mas Rifki kan bisa berpendidikan S2, S3 dan sebagainya, dan menjadi satu perempuan yang inspirasi lah di belakang Mas Rifki walaupun itu mantan. Iya. Kalau Basra ini, apa sih sebenarnya yang menjadi konflik sampai menjadi tidak ada titik temu dalam pasangan itu? Mungkin kalau kemarin sih, mungkin kan perasaan atau pikiran dan hatinya seorang perempuan kan, berhubung saya kan udah lama berhubungan, nah itu kan mesti ada sedikit mungkin kegoyahan sih. Ini benar atau tidak kedepannya ini diteruskan atau tidak, ini ada kejelasan atau tidak, kan mungkin konfliknya di seputar itu. Tapi kan kembali lagi saya kembalikan lagi ke dia juga, bagaimana kita menyelesaikan konflik ini biar sama-sama enak, dan toh saya orangnya kan juga bertanggung jawab secara moral bahwa saya Itu berapa tahun itu menjalani pasangan itu? saya menjalani pasangan sejak 2014 Masya S1. 2014 sampai sekarang berarti hampir 7 tahun ya. Iya, sekitar 7 tahun. Apa sih kenangan terindah yang bisa Basra ini bisa motivasi untuk bisa berpendidikan sampai S2 di Universitas Airlangga? Yang paling penting itu kan kita menjaga komitmen baik kan. Untuk pendidikan S2 itu kan bukan hal yang mudah keputusan itu, karena kita tahu sendiri teman-teman kita habis lulus S1 kadang-kala kan konsen ke kerjaan dan sebagainya. Kalau kita kan kemarin cuma freelance kan, ikut freelance untuk mengumpulkan uang dan dapat support sama orang tua. Kebetulan orang tua saya juga support untuk setelah lanjut S2. Terus saya komunikasikan dengan pasangan saya pada waktu itu. Ternyata dia juga support, gak apa-apa lah kalau mau ingin S2. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah kita berhubungan baik, dan sampai sekarang ya masih. Oke. Kalau saya boleh koreksi tentang Boleh. Sebentar, sama pasangannya, siapa pacarnya? Sama namanya siapa? Lupa. sebut saja Mawar. Oh, Mawar. Oke, kalau Mas Rifki ini sampai sejauh mana sih pasangan itu mantannya Mas Rifki itu memainkan media sosial, misalnya saya ingin kangen ke
mantan misalnya pakai status apa, masih berteman apa di media sosial Mas, atau sudah diblokir semua? Itu saya ke dia apa dia ke saya? Dia ke saya ke sampean. Sebenarnya sih kalau setelah putus ada pemblokiran atau semacam sindir-sindiran tuh menurut saya basi. Mm-mm. Tapi pada kenyataannya sih ya mungkin dia dari tadi itu dia tidak kuat mungkin membandingkan pacaran sekarang dengan saya. Sehingga dia tidak mampu untuk melihat status di WA saya. Dia tidak mampu melihat status di Facebook saya, di Instagram saya. Sehingga semua akun-akun saya itu diblokir. Diblokir. Jadi intinya sampai sekarang ya tidak ada hubungan. Oh, tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan. Setelah putus sudah selesai. Berapa tahun menjalani pasangan itu? Saya itu menjalani 2016 dan itu ceritanya itu PDKT-nya seseorang saya ambil. memang garangan teman saya satu ini. Bukan garangan, tapi perempuan itu berhak memilih dan dia pemilih yang tepat waktu itu. Sekarang Sekarang ya memang gini loh, Bang ya. Perempuan itu seperti piala bergilir. Perempuan itu. Jadi siapa yang mendapatkan pasanganmu, dia akan pindah kepada pasangan yang lain ketika perempuan itu melihat pasangan yang baru itu melebihi kemampuan dari pasangan sebelumnya. Itu konsep yang sudah saya terapkan. Tapi ini menarik. Ada pepatah mengatakan bahwa menikah itu adalah takdir dan cinta itu adalah nasib. Jadi cintanya Mas Rifki itu tidak bisa direncanakan untuk kepada siapapun, dan bahkan nikahnya Mas Rifki itu untuk siapa kan tidak tahu. Ini kan bahwa dalam hidup kita itu harus ada yang namanya memilih. Kalau berpendidikan tinggi ya oke lah, tetapi di belakang itu harus ada pasangan yang memang benar-benar mensupport ya jenjang kependidikan itu menjadi orang yang sukses. Tapi ada kalanya begini, di luar sana itu begitu banyak. Ketika seorang laki-laki itu sudah sukses, sudah mapan, kadang pasangannya itu dibiarkan. Apakah prinsip ini menurut Mas Rifki itu salah atau bagaimana? Saya komentari dari pepatah tadi. Iya. Dari pepatah tadi kalau saya itu jodoh atau nikah itu tadi ya. Itu memang takdir, tapi takdir yang kodar, bukan kodari. Nah, karena apa? Ya memang kalau saya di pondok dengar ngaji itu memang kalau mati jodoh itu memang sudah ditentukan sebelum kita lahir. Tapi kalau bagi saya sendiri sih jodoh itu kita yang menentukan. Ketika kita menikahi seseorang itu sudah dianggap jodoh. Kalau urusan cerai nggak cerainya itu urusan belakang. Yang penting pandangan seseorang, orang ini ternyata jodoh sama orang ini. Itu kita lihat kalau dia tuh sudah menikah. Seperti itu. Itu kan ada usaha yang harus dimatangkan dulu terhadap cintanya Mas Rifki. Kalau prinsip saya sih nggak pernah mempertahankan cinta. Kalau dia memang jodoh saya, dia memang pasangan saya, dia akan saling bertahan. Kalau saya selingkuh, kalau dia memang sayang ya, dia akan sadar gini, oh iya masih muda, jadi dia berhak memilih, gitu. Demikian dengan saya juga, dia selingkuh bagi saya, oh ini pilihan dia, gitu aja. Dan kamu maafan enggak? Kalau urusan maaf, urusan ingat sudah lupa. Kalau Basra, apa sih yang bisa termotivasi dari seorang perempuan yang sekarang ini? Saya koreksi dulu dari awal tadi. Loh, emang sudah punya pacar? Saya Takutnya. saya sudah tunangan. Sama? Ya, sudah tunangan dengan yang 7 tahun. Alhamdulillah. Nah, ini saya kira itu seperti air yang sudah dipecah oleh Nabi Nuh itu. Jadi pisah gitu, nggak bisa nyambung lagi. Ternyata bisa. Mas, ini menarik. Iya. Kenapa Basra ini yang sudah ada kendala dari kemarin hampir 1 bulan, 2 bulan dan bahkan 2 bulan
kok bisa segampang ini menjalani atau mengembalikan cinta yang sudah terpupus ini. Iya, saya juga belajar ini. Kan gini bang, kan saya dari awal kan ngomong bahwa saya kan mempunyai tanggung jawab moral, salah satu seperti itu, dan komitmen saya dari awal kan seperti itu. Saya akan menyelesaikan studi saya, ini tanggung jawab saya pribadi dengan tanggung jawab secara umum untuk menyelesaikan studi S2. Habis itu langkah selanjutnya yaitu ke jenjang yang lebih serius kepada pasangan. Memang ada lah, pasti ada, entah itu di awal, di pertengahan atau di akhir kuliah kemarin ada konflik seperti itu kan wajar hubungan. Nah, tinggal kita itu bagaimana menyikapinya. Kalau saya ngomong mudah ya nggak mudah bang untuk mengambil langkah yang serius seperti ini, karena kan ya konflik kemarin ya cukup menguras energi kan untuk kedepannya, untuk kemarin itulah akhirnya ya udah, ini kan banyak pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya ya udahlah kita jalan untuk yang lebih baik lagi. Seperti itu Mbak. Apa enggak misalnya ketika ada mengingat dari problem itu dan kendala itu, apakah yang bisa mendorong bisa mencintai lagi, atau dari sebuah kenangan terindah, atau memang benar-benar hati yang tulus ingin memiliki dia, atau memang Atau nggak ada pasangan lain sehingga balik ke mantan. Kalau mantan sih kurang tahu ya seperti itu. Tapi Enggak, soalnya bukan pertanyaan Hodari tadi bagaimana kok balik ke mantan itu. enggak, maksudnya kan bukan balik seperti itu, tetapi lebih kepada ini bang. Kemarin kan pasti perempuan ada rasa keraguan ketika hubungan sudah berjalan lama, terus ini ada kemajuan atau tidak. Entah itu kesalahannya di perempuannya sendiri atau di laki-lakinya. Tinggal bagaimana kita sebagai insan yang berpendidikan, seolah-olah berpendidikan kan, kita itu menyikapi suatu problem dengan cara ya bukan cuma emosional semata, tetapi harus difikirkan bagaimana dampak, bagaimana segala sesuatu konsekuensi yang kita ambil, seperti itu. Karena perjuangan untuk S2 selain ini untuk kedua orang tua saya kan jujur S2 ini saya dapat beasiswa dari orang tua, kan seperti itu. Masuk. Kamu beasiswa dari siapa? Dari Allah. Oh iya kan, dari Allah turun ke orang tua. Dari Allah, orang tua perantara. Nah, perantaranya orang tua. Seperti itu, Bang. Nah, itu ada pendukung eksternal selain keluarga. Nah, ini kan untuk pasangan, kecuali Bang Hodari nih udah menikah. Itu kan dalam arti udah menikah kan Sudah aman. Sudah aman. Kalau ngomong istri emang miliknya. Kalau untuk Rifki kemarin kan mantannya kan bukan miliknya. Jadi ketika hilang juga wajar untuk Rifki. Lah, itu orang lain masih orang lain, belum jadi suami istri. Nah, ini kan butuh yang namanya komitmen bersama. Kalau ngomong nggak ada pasangan yang lain, Rif, jangan lupa banyak orang, banyak pilihan wanita-wanita yang kamu tolak kemarin gara-gara kan seperti itu bang. Itu kan komitmen Kalau lagi. bisa nanti jangan sebut merek. Oh. Langsung inisial saja. N atau O gitu aja. N nggak bisa ngomong. Nanti kalau nonton bahaya. Namanya nggak apa. Oke, Rifki, ketika Anda berada posisi yang masih sayang-sayangnya sama mantan kamu itu, ketika mendengar diputusin atau sudah punya laki-laki lain yang lebih mapan daripada Rifki, apa yang ada di benak Mas Rifki ini? Gini, saya cerita agak panjang sedikit ini ya. Saya pacaran itu dari 2016. 2016 putus nyambung karena saya ini masih haus perempuan. Jadi masih haus perempuan. Setelah saya datang ke rumahnya si mantan itu tadi, Dengan inisial dulu. saya bertemu dengan orang tuanya. Ketika saya bertemu orang tuanya itu pikiran untuk serius dan jenjang untuk melewati Shiratal Mustaqim bersama itu ada. Dan keseriusan itu muncul ketika tahun 2019 Desember. Itu saya sudah serius, semua cem-ceman sudah saya hapus nomornya, semuanya sudah saya
blokir lah, anggaplah gitu. Sudah saya nggak hubungan. Saya fokus ke satu orang itu tadi. Setelah fokus, saya Februari 2020 Januari 2020 saya melakukan penelitian di kedamaian tentang tanah negara itu. Dari situ saya ingin mempercepat penelitian saya. Jadi sampai tesis itu saya selesaikan 3 minggu. Itu pun karena support si perempuan itu. Dengan misi September kan wisuda. September itu langsung nikah dengan misi itu. Jadi saya percepat itu. Setelah itu ada gejala yang tidak seperti biasa-biasanya. Saya telepon nggak aktif, saya WA nggak aktif, semuanya nggak aktif. Saya masih ragu, saya sudah serius macam-macam lah. Saya hampiri ke tempat kerjanya. Setelah saya hampiri ke tempat kerjanya itu si perempuan itu menangis dan marah. Seakan-akan tidak mengingat siapa saya. Ketika saya ajak makan, dia langsung pulang. Pokoknya seperti dijampe-jampe. Itu ini saya. Setelah saya serius, saya langsung pulang dari kerja itu, langsung saya diputusin. Setelah diputusin saya minta balikan. Itu saya pertama kali minta balikan kepada perempuan yang satu ini. Sebelumnya saya nggak pernah minta balikan kepada perempuan. Karena memang saya sudah ada misi untuk serius. Dan saya nggak pernah bang minta atau ngomong ke orang tua saya punya pasangan akan saya kenalkan, nggak pernah. Hanya perempuan ini yang bisa menyihir seorang Rifki. Berarti kan sudah ini mungkin di hati Mas Rifki itu sudah banyak kenangan, saling membantu, motivasi, janji setia dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kandas di tengah jalan itu kan. Saya kembali lagi bagaimana kesan atau perasaan saya ketika sudah putus itu. Saya move on itu mungkin saya membutuhkan 1 tahun. 1 tahun? Saya membutuhkan 1 tahun. Dari 1 tahun itu saya gelisah, bimbang, dan sudah nggak punya. Sampai saya punya argumen begini. Menikah itu adalah salah satu hilangnya kepercayaan diri. Sebab kalau dia punya percaya diri, dia akan masih mencari dan masih mencari. Itu 1 tahun saya mencari jati diri, merasakan pahitnya berkorban. Pernah menangis nggak ketika itu? Menangis saya nggak pernah, tapi seperti diiris-iris pernah. Oke, kalau Basrah ketika ada konflik itu selama 1 bulan 2 bulan, apa yang dirasakan? Sama kan dengan Mas Rifki? Kalau konflik kan memang ada, kan bedanya kalau Rifki kan seperti itu bukan tidak bisa, mungkin cara penanganannya yang berbeda dan konfliknya mungkin berbeda. Nah kan saya kan konfliknya itu lebih kepada krisis kepercayaan. Seperti itu bang, lebih pada krisis kepercayaan, bagaimana membangun kepercayaan kembali. Nah itu kan dengan cara itu tadi. Dalam waktu dekat, kan aku sudah bilang beberapa orang bahwa dalam waktu dekat akan ke jenjang yang lebih serius pada waktu itu. Nah ini kan otomatis ketika ada konflik itu ya udah kita ngobrol hati ke hati, ini mau diteruskan atau tidak. Hati ke hati itu macam ilmu laduni gitu kan? Maksudnya itu tadi. Toh ya akhirnya pun memiliki suatu keputusan bersama bahwa ini sudah berjalan sekian lama dan itu tidak lepas dari peran saya untuk menyambungkan kembali itu. Ya, kalau peran dan sebagainya banyak peran sih di situ, banyak peran. Kan kemarin kan saya juga ya seorang yang harus menyelesaikan konflik secara rasional dan sebagainya. Ya, akhirnya ya udah kita bertemu ya seperti biasa lah bang. Kan nggak seperti kayak Rifki yang membabi buta seperti itu. Mungkin beda penanganannya dan jenis konfliknya pun berbeda. Kalau saya kan lebih pada krisis kepercayaan kemarin. Maksudnya kepercayaan itu ini mau dilanjutkan atau tidak. Seperti itu. Kalau Rifki kan nggak tahu aku konfliknya yang sebenarnya seperti apa. Ya nanti saya coba, kan saya berteman dengan IG-nya si N. Coba nanti saya
saya DM si N, gimana sih? Apakah pernyataannya Rifki ini bisa dipertanggungjawabkan? Sebenarnya atau tidak? kalau saya ya sebenarnya sama sih, agak sama, tapi saya agak bedakan sedikit biar nggak kena plagiat. Ibit ya? Sebenarnya sih alasan konflik itu ya, itu sebuah realistisnya perempuan. Perempuan ingin mencari sosok laki-laki yang mapan, yang serius, apalagi yang tanggung jawab, dan yang pasti. Pasti itu artinya kalau tentukan kapan kita lamaran, tentukan kapan kita nikah. Kalau sudah ditentukan harinya, ya sudah itu langsung. Nah, kalau saya itu tidak bisa. Kalau saya kan masih menganut kejawen, harus cari Hari. pon wage, harus cari Weton. harus cari weton. Ini cocok enggak? Terus dia orang mana? Oh, orang di desa itu pernah ada konflik sama desa saya. Itu sebelumnya Menjadi sudah pertimbangan sendiri. sudah menjadi pertimbangan. Mungkin kan intinya kan di permasalahan krisis Enggak, kepercayaan. Sebenarnya kan di krisis kepercayaan si perempuan. bukan punya juga realistisnya perempuan. Dia mencari yang mapan. Saya kan belum bekerja waktu itu. Sekarang Bang, kan sudah advokasi beberapa perusahaan kan ada sekarang gitu. Kemarin kan saya dapat Ya alhamdulillah. N, dengarkan. Seperti itu, aku cuma ngomong ke N. Inisial saja sih. Yang depan-depan tadi tolong jangan disensor. Ya. Soalnya kan bisa. Oke, Basra. Iya Bang. Memang dari sebuah trust kepercayaan ini, trust dari mantan dari pacarnya itu memang ada orang pihak ketiga atau memang ya sudahlah saya tidak mencintaimu lagi, saya cari yang lain, atau memang sudah ada begitu. Mungkin Bang, mungkin untuk permasalahan yang kemarin itu kan banyak hal seperti itu. Mungkin ada pihak ketiga atau tidak, itu saya kurang paham juga pada waktu permasalahan yang kemarin. Yang jelas itu kan permasalahannya ada krisis kepercayaan dari individu pasangan dengan pasangan, seperti itu. Saya lebih menyoroti kok ada permasalahan di krisis kepercayaan nih di pasangan, sehingga ya kita harus menyelesaikan dari pasangan ke pasangan, seperti itu Bang. Ya, krisis kepercayaan itu apa karena memang Basrah masih belum bekerja, atau memang saya sudah nggak pede sama Basrah karena nggak punya pekerjaan walaupun berpendidikan tinggi, apakah seperti itu? Mungkin secara rasional perempuan itu juga berpikir seperti itu mungkin Bang. Tapi lebih konkretnya kan bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan, karena kan saya juga nggak tahu pemikirannya yang lebih lanjut seperti apa. Tapi kalau mungkin yang dikatakan Rifki tentang pasangannya tadi juga berlaku untuk semua perempuan, mungkin loh Bang, mungkin. Tapi juga toh ternyata ada perbedaan ketika ada sama pun, ketika yang dikatakan Rifki tadi itu memang hal yang sama alasannya, toh ada perbedaan di result atau hasilnya, seperti itu. Karena kan ini berbeda cara penanganannya, dan mungkin komposisinya hampir sama, tapi cara pengolahan konflik ketika kita dulu masih S1, S2 kita kan dapat manajemen konflik. Nah, mungkin Rifki pakai teori yang berbeda untuk manajemen konflik tersebut. Mungkin tapi seperti kan itu. pada endingnya kan sama, bahwa si perempuan itu sudah menemukan yang terbaik, menemukan yang lebih mapan. Seolah-olah seperti itu. Iya. Terbaik itu Bang, itu relatif. Dalam arti mungkin kayak Bang Udari sama istrinya, mungkin bagi Bang Udari itu terbaik istrinya, belum tentu istrinya ngomong sama Bang Udari terbaik. Nah, seolah-olah terbaik ini kan menjadi standarisasi yang kabur. Wah, tapi akhirnya lama kelamaan istrinya Bang Udari, oh ternyata Bang Udari ini yang terbaik nih, karena terbukti 2 anak. Kalau Rifki masih di kamar mandi. Sebenarnya bukan masalah kepercayaan diri, ini masalah terlalu kepo. Andaikan Basra tidak kepo, maka tidak akan putus sehingga berjalan dengan lancar. Berhubung sudah kepo dan Basra mengambil keputusan waktu itu, akhirnya ya sudah, kita selesai. Nah, ketika selesai itu seharusnya itu diamlah dulu, jangan sampai orang lain tahu. Oke, terakhir untuk Mas Rifki dan Basrah. Iya.
apa yang mau disampaikan kepada anak muda yang di sana, yang di luar sana, yang begitu sangat mencintai pasangannya dan pada akhirnya kandas di tengah jalan, seperti yang disampaikan Mas Rifki, 5 tahun pacaran, 4 tahun. 4 tahun pacaran, Basrah 7 tahun pacaran, tapi akhirnya dimiliki orang lain. Misalnya seperti itu. Apa pesan Mas Rifki untuk anak-anak muda itu? Pesan pertama, sadarlah bahwa diri Anda itu tampan. Sadarlah bahwa diri Anda itu sudah ditentukan jodohnya oleh Sang Maha Kuasa. Itu saja cukup. Oke. Itu tadi Bang, pesannya itu manajemen konflik itu kita jalankan sebaik mungkin. Dalam artian kita sudah berarti kalau pacaran kan udah berkomitmen untuk berjalan bersama. Nah, ketika ada konflik ya diselesaikan secara bersama ketika itu. Dalam artian ya selesaikan permasalahan itu sebaik mungkin agar tidak merugikan kedua belah pihak. Betul. Kalau mau kuliah lagi ya kuliah, kalau mau pacaran atau lebih di jenjang serius ya jenjang serius. Jadi silahkan prioritaskan salah satu yang menurut kamu itu prioritas, selesaikan secara bertanggung jawab dan selesaikan secara baik seperti itu Bang. Oke, terima kasih kepada Mas Rifki sama Basrah yang telah Siap. berkenan hadir di Podari Podcast Rakyat ini. Sukses selalu. Sukses. Oke, tangannya begini. Sama-sama Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda.